Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Babun nahi. Di sini bab menerangkan larangan, melarang hanrafil basari dari mengangkat pandangan ila samai ke langit fi sholati di dalam sholat. Jadi ketika sholat menghadap ini enggak boleh. Itu kayak semacam khilaful adab ya, atau qillatul adab. Karena itu orang itu kalau sedang menghadap Allah maka tunjukkan sikap tunduk. Sedangkan orang yang melihat ke atas itu menunjukkan orang yang nantang atau sombong. Dengan orang segala sholat itu Allahu Akbar, mengagungkan Allah, tunduk. Siap diperintah apapun. Ruku, i'tidal, sujud, siap diperintah apapun. Makanya Allahu Akbar begini, tegak begini. Ini mau apa? Mau jotosan apa ya? Nah, inilah maka ini qillatul adab. Enggak punya adab yang seperti itu. Maka itulah ini diharamkan orang ketika sholat itu melihat ke atas, maka mesti tunduk ke bawah, melihat sikap yang baik. Yang kemarin dikatakan bahwa meletakkan tangan di pinggang, ya, tadi pinggang itu masih dalam kondisi tertunduk, maksudnya. Kalau sudah meletakkan tangan di pinggang, tambahkan ini tambah nemen lagi itu. Itu kalau tidak mengangkat pandangan ke atas. Jadi orang itu harus punya sikap yang sopan kepada Allah, apalagi sedang menghadap Allah waktu sholat, sedang berdoa, itu harus punya sifat sikap yang sopan. Anasin dari Sayyidina Anas Ibnu Malik radhiyallahu anhu qala, berkata Sayyidina Anas, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma balu aqwamin, apa itu keadaannya para kaum yarfa'una yang mereka mengangkat absarahum, mata-mata mereka, pandangan-pandangan mereka ila samai ke arah langit fi salatihim, di salat mereka. Fastadda, maka jadi maka jadi berat, maksudnya memberat-beratkan maksudnya. Fastadda, maka berat qauluhu, perkataan baginda Nabi fi dzalika, di dalam urusan memandang ke atas ketika sholat. Hatta qala, sehingga baginda Nabi bersabda, ayang tahunna andalika, mereka mau menghentikan dari memandang ke atas, ke arah langit ketika sholat, aula tuhtafanna absarahum, atau akan disambar mata mereka sehingga hilang penglihatan mereka, Rawahul Bukhari. Larangan di sini ini karohah juga ini sebetulnya, ya. Ini makruh juga. Larangannya larangan makruh. Ini sudah kata Imam Nawawi, ini sudah ijma'nya para ulama bahwa memandang ke atas itu adalah makruh di dalam sholat. Tapi kalau ketika doa itu masih disunnahkan. Tapi ketika sholat, ya, karena kiblatnya doa adalah langit. Sedangkan waktu sholat ketika menghadap, sikap ini beda-beda. Doa itu kiblatnya langit, tetapi kalau sholat ini kayak orang sedang sowan kepada Allah. Sowan itu menghadap, sowan. Kalau doa itu meminta, kalau sowan itu menghadap. Nah, menghadap ini mesti punya yaitu tata krama yang baik, tata cara yang baik. Tidak boleh lalai, hatinya harus menghadap. Makanya kalau makanan datang, apalagi baunya masuk ke hidung, ke sholat, udah tubuhnya madep, tapi hatinya itu tidak ngadep ke Allah, ngadepnya ke makanan. Nah, ini makanya itu juga dimakruhkan.
maka barang-barang yang menjadikan kamu tidak bisa menghadap hati tidak bisa menghadap, itu disingkirkan semuanya. Maka sholat yang kata ulama itu diantara saran-saran para ulama untuk bisa berzikir dan sholat dengan baik, cari tempat yang tempatnya itu sekiranya kamu nggak bisa bergerak, matamu nggak bisa jelalatan kemana-mana, yaitu apa, kasih sutroh atau di dekatnya tembok, dekatnya tiang, itu saya diem saja, bisa nggak lihat yang mana, di belakangnya tiang. Nah, di antaranya apa, hikmah daripada wattakhidhu min maqam Ibrahim musalla. Rawahul Bukhari. Bab karahatil iltifati fi sholati li ghairi udrin. Di sini bab menerangkan makruhnya noleh di dalam salat tanpa ada udzur. Noleh itu maksudnya hanya noleh wajahnya saja. Tapi dada masih terus menghadap kiblat. Bukan menoleh itu dengan seluruh tubuhnya. Itu menoleh kanan, tubuhnya ke sana, itu malah itu namanya tidak menghadap kiblat. Salat tidak menghadap kiblat. Nah, ya enggak sah lah salatnya. Makanya kalau noleh yang dimaksud ini adalah noleh wajahnya saja. Babu karahatil iltifat disimpan menerangkan makruhnya menoleh fi sholati di waktu salat tanpa ada uzur. Ana li ghairi udrin, tanpa ada uzur. Ana Aisyah, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat, berkata Sayyidah Aisyah, sa'altu, aku bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil iltifati, dari menoleh fi sholati di waktu salat. Faqala, maka baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, huwa, menoleh pada waktu sholat, ikhtilasun, adalah penyerobotan, penyambaran. Yahtalisu, yang menyambar, yahtalisuhu, yang menyambar orang itu, asyaitonu, syaitan, min yahtalisuhu, yang menyambar dengan penyambaran itu, asyaitonu, syaitan, min sholatil abdi, dari sholatnya hamba. Rawahul Bukhari. Jadi menyambar itu maksudnya apa? Menyambar konsentrasinya hamba. Yang asalnya itu menghadap begitu, tahu-tahu dia itu kayak dibelokkan. Kayak hilang ingatan atau hilang konsentrasinya, tahu-tahu waktu sholat ya. Lupa kalau waktu sholat. Makanya terus noleh kanan, noleh kiri, itu kenapa? Hatinya itu kayak dibelokkan gitu, sambar begitu sama setan supaya terbelokkan, tidak menghadap lagi kepada Allah. Karena orang itu menoleh itu karena ada sesuatu perkara. Bagaimana cara membelokkan? Ya macam-macam. Kadang-kadang itu tengah-tengah sholat, tulit. HP siapa, matikan tuh. Goblok semuanya satu kamar. Ini noleh, ini ikhtilas. Jadi walaupun itu ada suara, ikhtilas. Ada suara lagi, dia kena ikhtilas. Itu suara-suara itu dibuat oleh setan supaya tidak tawajuh menghadap kepada Allah. Supaya tidak khusyuk di dalam sholat. Maka dikatakan sebagai ikhtilas, disamber karo setan. Kayak seperti orang yang punya makanan mau dimakan, disambar oleh burung, diambil oleh burung. Nah, seperti itu. Wa Anas radhiyallahu anhu qala, berkata Sayyidina Anas, qala, bersabda li kepada aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iya, takutlah kamu wal iltifata, menoleh fi sholati, di dalam salat. Fa innal iltifata, maka sungguhnya menoleh fi sholati, di dalam salat, halakatun, adalah kehancuran. Fa in kana, maka kalau adanya tolehan itu, la buddha, mesti harus dibuat. Nah, fa fit tatawwi, la buddha itu berarti ada satu perkara penting yang mesti dibuat. La buddha, mesti harus dibuat. Fa fit tatawwi, maka hanya boleh di dalam salat sunnah, la fil fardhati, tidak di dalam salat fardu. Karena salat fardu itu membutuhkan satu konsentrasi dan ihtimam, mementingkan yang lebih tinggi daripada salat-salat sunnah.
mesti seorang hamba lebih mementingkan yang berlebih-lebih salat fardu melebihi salat sunnah. Maka dalam ikhtilas pun ya kaidah dalam iltifat pun itu tidak kalau sudah terpaksa pengen noleh karena ada sesuatu, itu hanya dibolehkan pada sholat sunnah saja. Babu nahi anis sholati ilal kuburi. Di sini bab melarang anis sholati dari sholat ilal kuburi menghadap ke kuburan. Maksudnya di sini tidak ada hail ya, tidak ada hail antara dia itu dengan kuburan. Di sini ini ada hail, ada tembok, ada pagar, ada macam-macam. Nah, kalau tidak ada penghalang antara dia dan kuburan, bukan maksudnya itu. Atau mungkin ini dekat dengan kuburan. Kalau kuburannya jauh sekali, kuburannya itu di kuburan itu barat sana, walaupun nggak ada khayal tapi saking jauhnya ya tidak dianggap sebagai menghadap. Nah, menghadap itu maksudnya itu adalah dekat. An Abi Marsad dari Abi Marsad Kannas bin Husain radhiyallahu ta'ala anhu qala berkata Kannas sami'tu aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu beliau bersabda la tusallu janganlah kalian salat ilal kuburi menghadap kepada kuburan. Menghadap kuburan. Ini maksudnya menghadapi dengan sengaja juga, sengaja menghadap kuburan. Sehingga menjadikan kuburan itu di antara dia dan kiblat. Nah, di tengah-tengah yang menghadap kuburan, setengah nyembah kubur. Nah, kira-kira gitu. Nah, itu enggak boleh yang seperti itu. Menghadap dengan di kuburan itu juga tidak ada boleh. Tapi kalau dia itu tidak sengaja, memang ada kuburan dekat situ itu tanpa dia sengaja menghadapnya, ya itu berbeda permasalahannya. Tapi kalau disengaja, yang ini jadi permasalahan itu. Karena akhirnya ini jadi sholatnya ini gimana itu maksudnya itu menghadap kubur? Apa yang dimaksud sholat kalau menghadap kubur? Nah, apa kubur itu dijadikan sutroh? Apakah kubur itu disembah? Kalau kubur itu maksudnya itu dia menyembah kubur, sudah jelas-jelas syirik itu. Tapi kalau itu hanya dijadikan sutroh atau sementing menghadap begitu saja dengan sengaja, ya itu yang tidak diperbolehkan. Haram itu seperti itu, yang dibuat seperti itu. Tetap haram. Imam Syafi'i sendiri mengatakan, aku tidak suka kalau makhluk ini diagung-agungan sehingga sampai kuburan dijadikan sebagai masjid. Nah, karena takut nanti terjadi satu musibah pada orang setelahnya. Kadang-kadang orang itu berbuat sesuatu perkara yang agak aneh begitu, orang setelahnya bisa menyembahnya. Ingat kenapa itu kaum Nuh itu menyembah berhala? Itu semuanya itu kalau kamu baca di kitab Qasas Nabiyin itu dimulai daripada senang buat gambar untuk mengingati jasa para wali, ya nah. Gambar-gambar para wali dibuat, kemudian akhirnya dibuat patung-patung para wali, di situ dihormati, tidak disembah, dihormati. Ganti generasi, maka akhir-akhirnya disembah. Nah, itu orang itu enggak langsung setan itu bicara sama manusia, wahai manusia sembahlah berhala-berhala, yang enggak gelem lah setan digeyebuke orang maksudnya. Enggak ada seperti itu. Setan itu membelokkan manusia dengan pelan-pelan, sedikit demi sedikit, jangka panjang, bahkan bisa saja ratusan tahun sampai terbelokkan. Mulai zaman Nabi Ibrahim itu orang di Mekah ini semua nyembah Allah. Pelan-pelan dikumpulkan dengan orang-orang musyrikin, dikenalkan dengan orang-orang musyrikin yang ada di Sam sana. Lama-kelamaan ini Bani Ismail yang ada di Mekah itu jadi nyembah berhala. Itu setelah sekian ratus atau ribu tahun itu baru bisa dibelokkan untuk nyembah berhala. Jadi begitu, pelan-pelan. Maka itulah hal seperti ini juga masih dihindari. Barang-barang yang kelihatannya itu
Itu apalagi ini sholat terus sengaja dihadapkan ke kuburan. Nah ini jelas betul-betul perkara yang haram, merusak agama yang seperti ini. Ini Wahabi Pak sampean niku. Iki gak Wahabi niki akidah niki njaga agama itu masalah. Paham enggak? Nah, kan berarti semua yang berhubungan yang menentang itu dengan kuburan berarti Wahabi. Enggak, Imam Syafi'i loh enggak mau juga. Memang Imam Syafi'i Wahabi. Bukan seperti itu. Paham ya? Jadi barang itu kalau sudah dilarang oleh Nabi, hindari begitu saja. Sudah Nabi itu melarang, itu artinya nanti akan ada bahaya. Seumpama kamu nggak dapat bahayanya, bisa jadi anak cucumu akan dapat bahayanya itu. Itu berbahaya. Apa-apa yang dilarang oleh Nabi itu hentikan. Apa-apa yang diperintah oleh Nabi amalkan. Itu nanti akan datangkan kebaikan juga kepada dirimu dan anak cucumu. Jadi kita ini adalah satu jamaah umat Islam yang naik perahu bareng-bareng. Jangan sampai kita ini merusak perahu ini. Begitu kita merusak perahu ini, yang tenggelam bukan satu orang, bukan yang rusak. Semua orang tenggelam akhirnya. Makanya hati-hati seperti ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad wa salli ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad wa barik ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم أصلح أمة سيدنا محمد آله بين قلوب أمة سيدنا محمد اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم وعسر سلطانا نصيرا صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.